kadar gula yang tinggi di atas misalnya 2 gram. Dan itu teksnya juga jauh lebih tinggi. Jadi sebenarnya informasi-informasi seperti itu yang memang diperlukan oleh teman-teman UKM ketika mereka melakukan negosiasi dengan oleh buyer. Jadi seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu saja, Pak, dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman UKM yang ada di sini. Jadi bahwa melakukan riset market sehingga mampu memberikan harga yang tepat di pasar. Tujuan ekspor itu adalah hal yang penting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Woro yang sudah subuh sudah bangun ya demi acara ini. Di Belgia juga. Mas Rana Sidi Menggala, peneliti. Selamat pagi di sana. Selamat Sidi. Selamat pagi semua. Oke. Jelas? Jelas, Mas. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar ya, Mas. Tadi sudah dari pemerintah sudah, dari Kadin sudah, dari praktisi sudah. Sekarang kita bicara tentang masalah industri halal dulu mungkin. Nah, ini juga salah satu peluang buat teman-teman UMKM. Mungkin nanti di sini ada Profesor Insinyur Sukoso yang sangat mengerti dan memahami tentang industri halal ini bisa dikembangkan bagi teman-teman UMKM untuk bisa menjadi primadona seperti kayak di Jepang. Kita pernah berdiskusi juga, pernah webinar dengan Mas Teguh, itu dia malah justru fokusnya di produk halal, justru itu yang jadi ujung tombak di sana. Mungkin silakan Profesor Sukoso untuk menyampaikan tentang industri halal bagi teman-teman UMKM. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga tentunya kepada Kadin, Pak Edi dan juga ujung tombaknya di depan ini Pak Jinaga ini luar biasa. Saya tiap kali kalau bicara tentang ini, saat ini begini Pak, ini kalau sudah perdagangan itu bicara diplomasi. Saya ini bukan istilahnya kalau saya kan ini bukan pembicaraan, ini mohon maaf ya, jangan tersinggung gitu, pembicaraan kaki lima, bukan. Ketika kami mendrafting G2G cooperation untuk halal salah satu negara, itu ternyata ada pihak dari kementerian lain yang menyampaikan, Pak jangan ditandatangani dulu MOU-nya ya, karena memang ada beberapa apa istilahnya itu keistimewaan yang Indonesia sudah berikan ke negara itu, tapi negara itu tidak memberikan kepada kami imbal balance. Nah ini catatan kalau kami ketika bernegosiasi dengan beberapa. Yang kedua, ini pengalaman saya. Nah halal ini menjadi technical barrier. Ya, saya datang harus ke Geneva, dan tersukan. Saya sampai menyampaikan ini pesan undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon ini paham karena begini, duta besar kita di luar negeri kadang, mohon maaf, saya kan bukan ahli ya, bisa jadi informasinya tidak sampai. Halal itu sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014. Di situ disebutkan 17 Oktober 2019 wajib sertifikat halal. Jadi bukan sukarela lagi. Nah ini ya, ini kita bicara pasar kita dulu sebelum kita melangkah ke dunia luar, ya. Terus ini diperbaiki lagi pada Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja. Di situ lebih disimplify bagaimana mendorong UMK ini naik kelas. Saya tahun 2020 itu memberikan policy Rp0 bagi UMK yang mau mensertifikasi halal. Rp0. Pelaku usahanya tidak dibebani apapun. Tapi kami ketika menjaring UMK banyak kelemahannya. Nutritional usahanya, standar halalnya.
Nah, ini kami yang dalam kami uraikan. Karena itulah pada tahun ini kami mengajukan backup dana lagi untuk datang ini ke pusat kegiatan UMK kita. Jadi di tiap kabupaten kota ini saya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. Yang kebetulan data kami ketika kami baca ini, produk perikanan, olahan perikanan Indonesia itu jauh dari standar yang diharapkan. Nah, kenapa dari 3.200 yang dana dari pemerintah, ternyata untuk produk perikanan itu tidak lebih dari 5% yang masuk. Saya membaca data itu lalu saya bilang gini, ini ada apa sebenarnya? Makanya tahun ini kami meminta istilahnya karena harus ke lapangan, kami ingin tahu sebenarnya ada apa. Dan ternyata sampel kami mengatakan mereka jauh dari kata sanitasi hygiene. Jadi bahasanya itu ya pokoknya mengerjakan ya seperti dia persepsinya. Di dalam konteks itu kan kita tahu bahwa produk perikanan ini adalah produk yang cepat mengalami kerusakan dan tentunya mengandung sejumlah mikroba yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, karena itulah saya sangat senang sekali ada teman-teman dari memang harusnya UMK seperti yang tadi itu bagaimana mereka memenuhi keinginan karena ternyata tiap negara punya dan berbeda-beda gitu. Ini tetapi untuk menegakkan itu ternyata ketika kita masuk ke pelaku usaha ini, maaf bahasanya gini, Pak, ya itu jangan begini. Lalu karena itu saya menggugah perguruan tinggi karena perguruan tinggi itu ada expertise-nya ada, jadi ahli-ahlinya ada programnya, dia harus turun ke masyarakat untuk membina. Jadi kalau bertanya SDM ini ada di mana, maka kami mengajak perguruan tinggi inilah untuk mendesain turun ke bawah. Jadi saya selalu mengatakan jangan jadi menara gading gitu loh, turun ke bawah. Lihat itu masyarakatnya, identify problemnya, lalu ajukan itu sebagai dana-dana pengabdian masyarakat, dana-dana penelitian dan sebagainya. Dan perguruan tinggi dengan mengusung konsep Merdeka Belajar, kampus Merdeka, ini diberi peluang yang luar biasa sekali. Nah, saya dalam hal ini tadi disampaikan betul Pak Ayud, itu salah satu tentu Pak Ayud sudah tahu bagaimana market halal di Jepang itu luar biasa sekali. Ini ya, ternyata orang Jepang untuk menghadapi Olimpiade 2020 yang saja Jepang menyiapkan halal produk karena dia membidik bahwa pasar ini pasti akan datang ribuan atau ratusan ribu orang dari Muslim yang datang dan dia punya capability untuk membeli dan itu yang harus standarized sebagai produk halal. Nah ini pemahamannya. Sementara di Eropa saya sudah bicara dengan Duta Besar Jerman, Austria, saya sudah menyampaikan beliau sangat setuju bahwa termasuk Cina ya karena kebetulan saya waktu itu mengikuti di bagaimana UMK ini naik kelas. Jadi satu, kalau kita bicara UMK itu ngomong digitalisasi itu yang dia kenal hanya WhatsApp aja. Selebihnya kalau apa-apa ribet menurut dia gitu ya. Nah, ini harus dimediasi. Sehingga saya ini lagi membentuk tim-tim untuk menjawab itu. Dan alhamdulillah ini barusan sebulan ini kami udah turun ke bawah, data sudah kami collecting dan nanti serapannya tentu
kasus-kasus ini akan kami parkan. Sebenarnya harus kita selesaikan begitu loh. Karena begini, kalau kita hanya bicara misalnya kadang pun ada yang menyampaikan, Pak, gaung dari keuangan syariah dan sebagainya besar, tapi tidak netes di kami. Nah, ini di mana sebenarnya kami ingin ketemu gitu loh, titiknya itu di ketika PSBB, ini orang pada ada di rumah. Dia mengeluarkan kreativitasnya. Lalu dengan kreativitas itu dia memproduksi. Pertanyaannya selalu tanya ke saya, Prof, saya produk ini diakui halal. Kami selesai Undang Cipta Kerja yang namanya self-declare. Ini beda dengan sertifikasi halal. Karena ketika Anda memproduksi, Anda bisa mengatakan produk ini dengan self-declare itu halal dan bisa diperjualbelikan. Karena dia ketakutan, masyarakat ini ketakutan dengan undang-undang. Kita kalau tadi saya mendengarkan misalnya, sebenarnya intinya sih masyarakat kita ini patuh ya. Tapi bagaimana saya itu bisa berbuat untuk mematuhi itu, sementara kami tidak punya kemampuan. Ini yang harus dipertemukan, begitu loh. Jadi jangan dipaksa dia untuk berbuat sesuatu di luar kemampuan, tapi bagaimana memediasi ini untuk menyelesaikan masalah dia. Dan saya, Boso Jowo nih, sambatannya akhirnya perguruan tinggi. Nih, perguruan tinggi, kamu lihat. Profilnya itu kayak gini loh, problematika masyarakat kita itu begini loh. Ya kita itu menurunkan mahasiswanya dengan tematik KKN untuk menyelesaikan UMK. Coba kalau KKN kuliah kerja mahasiswa turun desa tadi minimal menghasilkan satu produk sport oriented, bicara UMK itu adalah bicara tentang quantity produk yang terbatas. Karena definisi UMK itu dia melakukan sendiri, modal sendiri, bahkan dia sendiri semuanya. Nah, kalau ditarget misalnya, kalau ngomong ekspor misalnya itu harus 1 kontainer, berarti harus ada sekian UMK, berarti harus standarized. Nah, disinilah peran-peran ini yang harus dipertemukan. Dan mudah-mudahan tahun 2021 ini, alhamdulillah saya sudah berjalan ini. Nanti saya ingin ini presentasi deh dengan Kadin. Ini loh masalahnya. Yuk kita selesaikan bareng. Tentunya mohon maaf, ini dana yang kami lakukan, saya accessibility-nya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya mengajukan pendanaan itu. Dengan topik saya melihat bahwa ingin mengungkap akar masalah UMK ini, begitu loh. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi hal-hal yang terkait dengan halal, terutama di Indonesia, memang kita sudah diikat oleh undang-undang bahwa produk pasal 4 itu bilang gini, produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di Indonesia wajib. Nah ini menakutkan sekali buat para pelaku usaha gitu. Tapi dia tidak tahu bagaimana saya ini. Nah inilah. Jadi ini yang harus kita tangkap sebagai sesuatu. Sementara kalau di luar negeri, Belgia, saya pikir tadi uraiannya dari Mbak Woro bagus. Tetapi salah dalam konteks halal, Jerman, Belgia, itu Prancis itu pangsa pasar produk halal luar biasa sekali. Saya menyampaikan banyak sekali brand yang sana itu justru dikuasai. Ya kita kan berkompetisi di dunia ini. Hasilnya biasanya datangnya dari Turki, ya. Kita berharap dan jaminan produk halal. Coba bayangkan, saya ini harus mempertahankan
kan undang-undang itu di depan WTO bahwa kami ini negara satu-satunya negara di dunia yang punya undang-undang, luar biasa loh. Negara yang lain tuh nggak punya, makanya nggak pernah masuk list sebagai technical barrier on trade. Sehingga saya harus akhirnya G2G memang ke seluruh instansi harusnya jangan eksklusif, saya mengatakan begitu ya. Masyarakat atau kalau bahasanya yang pernah saya tahu, ketika kita melakukan perundingan perdagangan, di belakang kita itu ada pelaku-pelaku praktisi perdagangan yang harus ada dan tahu masalahnya, itu harapannya. Itu harapan kami Pak Ayud, mudah-mudahan sharing ini dan mudah-mudahan nanti didoakan aja akhir tahun 2021 data saya sudah masuk, teridentifikasi masalahnya opo, yuk kita ketemu lagi gitu loh ya, kita sharing bareng-bareng. Makasih Pak Ayud. Baik, ya. Terima kasih Prof. Sukoso. Wah, ini pencerahan buat kita semua nih. Jadi semua persoalan dari berbagai macam sektor kita bisa dapatkan. Jadi mudah-mudahan ini keberkahan kita semua. Satu lagi nih masalah logistik. Nah, ini ada tanggapan dulu dari Ketua Umum UMKM Naik Kelas, Bapak Raden Teddy, mengenai apa yang sudah dipaparkan oleh 3 narasumber tadi. Silakan Pak Raden Teddy. Baik, terima kasih Pak Ayud. Mohon maaf, saya nggak buka video ya. Lagi agak berantakan nih. Pak Joni, apa kabar nih Pak Joni Sinaga? Luar biasa Pak Joni. Terima kasih banyak nih Pak. Jangan bosan ya Pak ya. Ya Pak Teddy. Bu Woro, terima kasih dari Belgia, dan Prof. Sukoso, luar biasa. Baru 3 narasumber kita yang sudah bicara dari rencana 20 narasumber kita pada hari ini. Ya, Pak Ayud sudah menyelenggarakan acara ini cukup panjang tentunya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bertahan dan nggak bosan, karena ini banyak sekali nih. Baru 3 narasumber saja sudah luar biasa yang didengar oleh kawan-kawan UMKM. Dan sebagai salah satu hasil survei Kadin Indonesia, saya ingin sampaikan juga ke Pak Joni Sinaga bahwa dari 166 miliar US ekspor kita, Pak, kalau kita bicara angka UMKM baru 14,5% kontribusi UMKM terhadap ekspor. Tapi kalau kita bicara data by survei oleh Kadin Indonesia, bahwa ada 0,3% pelaku UMKM Indonesia ini yang produknya 100% untuk ekspor, Pak. Kalau kita targetkan satu UMKM itu dengan pangsa ekspornya sekitar 2 miliar 1 tahun, itu sudah luar biasa, Pak. Ada 18.000 lebih pelaku UMKM yang produknya 100% orientasinya ekspor. Nah, masalah pelaksanaannya bisa jadi dia melalui perusahaan besar atau korporasi. Dan ada 82% pelaku UMKM yang produknya hanya sebatas maksimum provinsi. Ya, sebatas provinsi, atau 42% produk UMKM itu hanya jualan di tingkat kecamatan, kelurahan, maksimum kota lah. Ada 40% yang maksimum produknya sampai tingkat provinsi. Ada sekian persen, tidak sampai 10%, yang produknya antar provinsi dan sebagian ekspor. Dan ada 0,3% yang orientasi 100% ekspor. Ini berdasarkan data survei dengan 4.000 responden, 60% dari Pulau Jawa tentunya. Kadin Indonesia senantiasa melakukan survei, dan ini didukung kalau semua narasumber di sini ini luar biasa sekali kalau kita semua bersatu untuk UMKM. Saya sepakat UMKM luar biasa yang hari ini memang pandemi COVID-19. Kadin Indonesia sudah merilis per 1 Maret kemarin hasil survei dampak COVID-19 kepada UMKM, di mana ada 5,4% pelaku UMKM sudah bangkrut selama pandemi COVID. Dan masih ada 22 juta lebih pelaku UMKM yang berpotensi bangkrut. Ini membutuhkan pemikiran kita bersama. Prof. Sukoso luar biasa, Pak Joni Sinaga, Bu Woro, mungkin bisa bantu, Bu. Karena teman-teman di chat Zoom itu banyak sekali tanya nomor HP Bu Woro nih, duanya. Minta dibantu pasarkan di Eropa nih, Bu Woro ya. Jadi ya, ini kolaborasi. Seandainya semua pihak bisa berkolaborasi untuk menyelamatkan, membantu dan mengembangkan pelaku UMKM, ini luar biasa sekali. Namun masih ada juga pihak-pihak yang mungkin bahasa sayanya ada yang masih kurang senang kalau UMKM-nya naik kelas nih Pak. Nampaknya ya,
Mudah-mudahan pikiran buruk saya ini nggak benar. Mudah-mudahan ya. Tapi saya melihat seperti itu. Kenapa? 30 tahun lebih pelaku UMKM ini tidak berkembang signifikan. Ada apa? Saya lakukan survei, Kadin Indonesia lakukan survei, 55% pelaku UMKM sudah pernah mendapat pembinaan dari pemerintah. Sudah banyak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Apakah salah sasaran atau tidak, saya kurang paham. Tapi 30 tahun terakhir, segitu-gitu aja pelaku UMKM kita. 60% lebih pelaku UMKM kita ini adalah mencari kebutuhan pokok. Sorry, ada suara siapa nih? Oke, 60% lebih pelaku UMKM Indonesia ini memenuhi kebutuhan pokok dari hari ke hari. Saya setuju, emak-emak tadi ya, Pak ya. 98,7% pelaku UMKM adalah mikro. Dari usaha mikro, 60%-nya adalah ibu-ibu. Nah, dan mirisnya memang 60% lebih pelaku UMKM hanya lulusan maksimum SMP. Ini juga butuh perhatian kita semua, terutama tadi masalah digitalisasi. Kadin Indonesia sudah 3 kali memberikan website gratis, meskipun begitu banyak yang minat, tapi menggunakannya bingung semua nih Pak Joni. Pada bingung menggunakannya, perlu bimbingan yang terus-menerus. Kemarin Kadin Indonesia kerjasama dengan Shopee dan alhamdulillah hari ini dirilis berita bahwa Shopee sudah menolak produk impor sebanyak 300 triliun. Luar biasa Shopee. Jadi Kadin Indonesia sudah kerjasama dengan Shopee 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu ya Pak Ayud, kita sudah bincang UMKM mengenai Shopee. Jadi Shopee akan membantu UMKM Indonesia dan saya Kadin Indonesia akan banyak sekali kerjasama dengan e-commerce lainnya. Termasuk dari Pak Prof. Sukoso, saya tertarik selain industri halal juga pembiayaan syariah, ya Pak. Di mana pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia ini masih di angka masih ya sekitar 5% sejak syariah sampai masih sama ya Pak Prof. Kenapa tidak ada perkembangan signifikan? Saya melihat selama pandemi COVID-19 satu-satunya perbankan yang tumbuh, yang lainnya minus Pak, minus 2,7% perbankan secara nasional, tapi syariah bisa tumbuh 8%. Namun kan nilainya, nominalnya masih kecil sekali. Saya berharap dan Pak Jokowi pun Pak Presiden sudah menyampaikan perbankan nasional Indonesia ini minimal 30% kreditnya untuk UMKM yang hari ini masih di bawah 20%. Dan ini harus kita genjot. Selain itu, Kadin Indonesia juga ya di luar perbankan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya seperti fintech yang mendukung UMKM. Fintech yang hari ini memang bunganya masih sangat tinggi, namun ada fintech yang mendukung UMKM dengan bunga yang sama dengan perbankan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan terus-menerus karena 3 hal kelemahan UMKM. Kompetensi, jaringan pasar, dan pemodalan yang harus dimediasi oleh semua pihak, termasuk Kadin Indonesia sudah melakukan ini senantiasa secara rutin, secara berkesinambungan melakukan pengembangan UMKM. Dan konsep kami yang terbaru, baru pagi tadi saya sampaikan ke Kemenko juga, konsep one product, one brand. Mungkin pernah ada, mungkin. Namun di komunitas UMKM Naik Kelas kita sudah sepakat membentuk konsep seperti ini, one product, one brand, OBOB. Bukan one product, one pilot ya Pak Joni ya. One product, one brand. Misalkan seluruh Indonesia ada pisang. Semua bisa buat keripik pisang. Namun masalahnya mereknya beda-beda. Nah, kita coba samakan mereknya. Misalkan merek ABC. Semua dengan spek yang sama, cara masak yang sama, kemasan yang sama. Kita kan jadikan satu merek. Mudah-mudahan ini bisa terwujud oleh komunitas UMKM Naik Kelas di bawah Kadin Indonesia. Mohon dukungan semua pihak tentunya ya. Pak Prof nanti sertifikasi halalnya mohon dukungan. Pak Joni juga, Bu Woro untuk memasarkannya Bu ya, dan yang lain-lain. Jadi konsep ini segera kita berlakukan oleh komunitas UMKM Naik Kelas di bawah Kadin Indonesia dan masih banyak sekali konsep yang akan kami terapkan. Saya, Pak Ayud, Pak Edi Ganepo yang hadir di sini sangat concern dan kami sudah mengikrarkan menghibahkan sisa hidup ini untuk UMKM. Ya, Pak Ketum. Demikian Pak Ayud yang dapat saya tanggapi, saya sampaikan apresiasi kepada semua narasumber pada hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy. Itu ada tadi menyampaikan sedikit pandangan kita dari sisi UMKM. Nah, sekarang kita mau bicara masalah logistik dulu ya Bapak, nanti kita tanggapinya nanti di sesi berikutnya. Kita akan bicara tentang logistiknya. Kebetulan ada Bapak Iko Ya.
Pak Ayud boleh izin, ini kan kebetulan lagi ada para suhu nih, mana tahu saya mau sharing sedikit Pak, boleh nggak Pak? 5 menit aja. Sebentar ya, nanti kita dengarkan dulu ya semua, nanti kita diskusinya setelah ini narasumber ini waktu debat. Jadi kita akan dulu kita menunggu dari para narasumber. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Edi Ganevo, Suhu Master Senior. Sehat Pak Edi? Nalaidin Al-Faidin. Kemudian Pak Raden Teddy, Profesor Sukoso, ada Pak Joni, juga Pak Ayud dan senior-senior yang lain. Mbak Woro ada di Belgia, salam kenal juga. Saya sampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin semuanya saat di Syawal ini. Mohon maaf. Jadi terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami di siang hari ini. Ini memang kesempatan luar biasa, Pak Ayud. Saya serius kalau hal-hal seperti ini terkait sama UMKM, karena memang banyak yang salah atau mispersepsi tentang siapa sih UMKM, kemudian bagaimana sih ekspor dan bagaimana existing yang terjadi di ekspor. Karena kami ini terus terang aja praktisi, saya bukan, mohon maaf, bukan akademisi. Jadi kami memang bodohnya bonek Pak, kalau Surabaya bonek Pak, tapi bondo experience. Jadi bondo experience. Jadi ya ini kami, karena kami di logistik, saya banyak di internasional logistik, saya dekat dengan Bea Cukai, insya Allah didukung sama Dirjen Bea Cukai semuanya, kemudian terakhir ini dengan Kementerian Desa, yang sangat support untuk bagaimana ekspor dari desa. Jadi saya punya foundation namanya UKM Mendunia, seperti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ketahui, yang memang tujuannya adalah mencetak eksportir, mencetak UKM real eksportir, gitu, menjadi UKM real eksportir, bukan UKM supplier ke eksportir, karena selama ini adalah UKM supplier eksportir. Karena gimana semuanya adalah tujuannya adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan ekonomi keluarga, UKM nasional, kesejahteraan hati, ya kan gitu kan, kesejahteraan materi juga. Jadi tujuannya semua seperti itu. Yang paling top lagi adalah bagaimana kredibilitas bangsa Indonesia di mata internasional. Makanya kalau kami lebih cenderungnya memang, saya pernah sampaikan Pak Ayud, UKM sebenarnya udah naik kelas. Bagaimana sekarang kita naikkan derajat dari pengusaha UKM. Jadi mindset-nya kita rubah gitu. Jadi yang pertama main di formatnya adalah usaha kecil, sekarang bagaimana punya manajemen secara bertahap, kemudian meluaskan pasar dan mengenalkan pasar secara global. Nah itu karena sekarang udah era digital, tinggal bagaimana yang kita sudah punya gadget semua kan gitu kan, mengoptimalkan gadget kita semua, karena nggak ada yang nggak pakai Android, udah pakai Android semuanya kan gitu. Jadi udah siap jadi masyarakat digital, tinggal optimalisasinya di mana. Dengan existing kondisi yang selama inilah kami mencoba men-sharekan bagaimana kita ini semuanya UKM punya hak yang sama dengan pengusaha-pengusaha besar yang lainnya. Tujuannya semuanya kembali ke kesejahteraan, berhak semuanya. Jadi kenapa ekspor selama ini tidak bisa maksimal? Karena mindset-nya adalah ekspor itu adalah containerized, barang besar, cari buyer, regulasi susah kan gitu kan. Nah, bagaimana padahal definisi ekspor itu sendiri adalah memindahkan sesuatu dari wilayah pabean Indonesia keluar wilayah pabean Indonesia. Itu yang punya regulasi, ketentuan perundang-undangan dari kepabeanan. Jadi hal kecil pun juga sudah bisa ekspor, dan itu terbukti dari negara-negara lain yang membombardir perdagangan bebas masuk ke Indonesia. Mereka bebas masuk ke kita ya. Perdagangan bebas masuk ke kita ini dengan memaksimalkan produk-produk retail gitu. Saya salah satu yang berhasil, mohon maaf, meningkatkan transshipment internasional di Denpasar menggantikan Singapura. Dan kami melihat secara langsung barang e-commerce yang transit di Denpasar jumlahnya berapa. Dari yang pertama, ini bisa dicek di Ngurah Rai, di kawan-kawan komunitas internasional air kargo, seberapa besar transshipment internasional yang ada di Bali. Barangnya dari mana saja dan tujuannya kemana saja. Itu barang retail semua, kan gitu kan. Jadi Bapak Ibu semua, kita melihat dari situasi kondisi ya, bagaimana kita UMKM, kita menerjemahkan dari instruksi Bapak Presiden kita, UMKM atau
ekspor. Jadi UKM ekspor. Kita harus adalah UKM yang sarungan, UKM dasteran, ya kan gitu. Sama yang tadi sampaikan Profesor Sukoso, adalah yang selama ini dikerjakan secara bisnis, secara mandiri, secara sendiri kan gitu kan. Nah, bagaimana sekarang yang mereka ini sekarang udah mengenal digital, ya kita kenalkan. Dan UKM sekarang udah ada UKM yang milenial, UKM yang generasi X, generasi Y, generasi Z, yang selama ini hanya diedukasi, disosialisasikan, diajari hanya produksi, tidak pernah memaksimalkan marketing. Ya, padahal di Indonesia ini banyak digital marketing yang berhasil kan barang impor di retail Indonesia. Nah, coba ini kita balik, kan impor retail, produknya produk impor. Itulah yang membuat sukses produk impor menguasai produk di Indonesia, apapun produknya. Nah, ini yang kita harus sikapi bersama-sama. Saya tidak masuk ke ranah regulasi, terlalu jauh buat kami, tapi kita melihat sesuatu yang aktualisasi ada di lapangan. Ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel yang kami coba kembangkan adalah ngajari UKM real jadi eksportir, berawal dari personal eksportir, berkembang menjadi corporate eksportir. Jadi ada stepnya. Personal eksportir itu adalah yang menggunakan jaringan kurir, dan kami sudah kerjasama dengan beberapa internasional branded kurir yang serius untuk support berbiaya murah produk retail UKM Indonesia. Karena UKM itu tidak membuat produk yang jumlahnya banyak besar. Jadi sekarang ngajarin mereka mensosialisasi untuk mengenal pasar global, gitu loh. Itu yang membuat bumbu pecel bisa keluar negeri. Itu yang membuat Garuda Indonesia, Surabaya, Hong Kong penuh barangnya. Itu yang membuat banyak produk UKM dengan pasar diaspora di luar negeri. Sebelum berkembang menjadi corporate. Berkorporate itu berbadan usaha, jatuhnya B2B. Ya, kalau misalnya produknya di Indonesia seperti Kopra, seperti Panili atau Cashew, Mente dan lain-lainnya, itu memang tidak bisa personal eksportir, kecuali mungkin dikemas kecil-kecil yang sudah sudah siap makan. Tetapi untuk komoditi hasil alam Indonesia itu masuknya ke corporate. Nah, selama ini tidak banyak yang mensosialisasikan tentang ekspor itu sendiri pada masyarakat, pada pelaku kecil menengah adalah di pelaku besar ini, sehingga ada berbuka hati, berbuka wawasan apa sih sejujurnya ekspor itu kan gitu kan. Kemudian UKM itu bagaimana? Sekarang yang diperlukan adalah produk UKM Indonesia ini bisa branding up di pasar internasional. Kalau kita hanya memanfaatkan fasilitas-fasilitas negara, mohon maaf, yang ada sekitar 350 atau 500 titik perwakilan negara di luar negeri, coba kita bombardir dengan digital marketingnya nasionalis untuk mengeksplor produk Indonesia di pasar internasional. Apa saja? Itu jumlahnya bukan jutaan, berjuta-juta. Gitu. Sama yang dilakukan negara Tiongkok masuk ke Indonesia. Nggak mungkin hanya melakukan jalur birokrasi. Jalurnya apa? Jalur digitalisasi. Bagaimana digitalisasi itu merubah mindset kita untuk mengenal sesuatu, gitu loh. Ini yang kita harus lakukan secara maksimal. Nah, perlu waktu untuk mengedukasi. Jadi gini, asumsi kami UKM pintar, UKM digital bertahap ya, otomatis UKM global. Kalau UKM global sejauh mana pasar UKM di Indonesia ini bisa menguasai global, otomatis ekonomi nasional jauh lebih stabil. Kenapa? Ada market lokal dan market nasional. Kenapa harus market internasional? Karena ada beda ekonomi. Di Indonesia berapa? Di luar negeri harganya berapa? Harga digital. Ada marketnya, ada diaspora, ada masyarakat internasional yang appreciate dengan produk yang ada ikatan budaya dengan Indonesia, atau masyarakat internasional yang memang suka dengan produk-produk dari negara-negara Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ekspor mudah berbasis digital, logistik dan berawal dari menurut kami setelah kami gaji ini betul-betul bisa diaplikasikan dan kita solusikan karena siapapun bisa ekspor. Yang penting adalah Bapak Ibu semuanya masyarakat UKM ini menguasai. Ya sekarang kita edukasikan tentang ekspor itu mudah, sosialisasi ekspor itu mudah, rubah dari yang susah menjadi yang mudah. Teknisnya kita ajarin. Milenial sekarang itu jago gadget semua, jago digital semuanya. Nah, masyarakat Indonesia ini Android-nya udah hampir serba biasa. Itu yang kita harus manfaatkan. Apakah kita siap menjadi masyarakat digital?
sangat siap sekali karena kita udah menggunakan itu semua. Masalah optimalisasinya perlu waktu. Mau tools itu digunakan 10% ya silakan, mau digunakan 50% silakan, mau digunakan lebih banyak lagi untuk kemaslahatan bersama dan kesejahteraan ekonomi masyarakat silakan saja kan gitu. Nah itulah yang dilakukan negara-negara sebelah, negara di Malaysia, di Filipina itu sudah memanfaatkan teknologi itu secara pasar internasional. Kita dengan yang berat boleh, tetap sekarang betul-betul digital aplikatif gitu. Saya tidak ngajarkan untuk dengan salah satu platform, multi platform. Dan expert mudah berbasis digital teknologi itu ngajarin bagaimana analisa market, bagaimana branding produk, bagaimana cara penjualan melalui marketplace dan international marketplace. Yang ketiga, yang keempat adalah bagaimana transaksi menggunakan digital transaksi internasional. Salah satunya adalah menggunakan PayPal dan itu bisa directly digunakan oleh teman-teman UKM, tidak menggunakan pihak yang lain lagi sebelum nanti belajar ke LC. Nah ini. Jadi kemudian logistik simpelnya belajar yang kecil-kecil terlebih dahulu, baru nanti yang ke internasional. Mungkin ini yang kami sampaikan Bapak Ibu. Sharing saja. Kami hanya melihat bagaimana kita memberdayakan potensi Indonesia itu biar luar biasa, produk yang luar biasa, ini kita kendaraan masyarakat UKM. Jadi UKM bisa menjadi real eksportir. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iko. Jadi kita mudah-mudahan bisa berkolaborasi semua yang ada di sini. Tapi sebelum kita mendengarkan berikutnya nanti dari sisi akademisi, peneliti, sudah ada bersama kita, tim kita juga, Mas Sidira Menggala, yang adalah founder dari Cinnamon Talk yang ada di Belgia juga. Tapi saya mau sedikit mengiklankan dulu produk-produk UMKM yang sudah ada yang kita perlu coba apresiasi. Seperti sekarang nih Pak, ini adalah batik dari Semarang, batik fuksia ya dari Ibu. Jadi walaupun ini saya belum punya Harley Davidson ya, tadi paling tidak punya batiknya dulu Pak. Bagus ya. Pak. Jadi kita UMKM belum punya Harley Davidson-nya tapi batiknya udah ada gitu. Jadi bagus nih Pak produknya. Nah itu bisa jadi salah satu inovasi dari teman-teman. Berikutnya saya coba memperkenalkan produk-produk kita. Ini adalah Karkol yang kita kemarin sudah coba kirimkan ke Dubai, sama sabun kopi. Mbak di sini ada Mbak Dino yang berkecimpung dengan kopi setiap hari. Nah ini, jadi produknya di dalamnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Karkolnya tuh seperti ini buat sisa. Nah ini udah nanti mungkin saya coba kirimkan juga ke mana namanya sudah Dubai dan Qatar, nanti ke Mbak Woro juga di Belgia. Nah ini juga kemarin kita juga ada teh moringa. Nah ini dari NTT, dari Pak Nasir mudah-mudahan juga ada di sini. Nih saya kasih lihat. Jadi kita NTB Pak Yud, Nusa Tenggara Barat Pak Yud. NTB Nusa Tenggara Barat. Siap. Jadi dari NTB. Nah ini juga ada kopi dari NTB ya Bapak Ibu, ini juga sudah bagus. Mungkin kopi nanti kelor. Saya coba Mbak Woro mungkin bisa, ini sudah BP POM Mbak Woro. Kalau mungkin ya, Mbak Woro, nah ini produknya, ini ya. Teh ya. Nanti kalau misalnya ini nanti coba kita akan kirimkan juga sampel-sampel. Nah berikut ini juga tetap masih teh moringa yang dalam kemasan apa namanya nih? Saset ya gitu. Nah di sini juga ada screen-nya. Nah jadi produk-produk seperti inilah kita coba kembangkan bagaimana caranya mencari pasar di luar gitu. Nah kita kemarin sudah diskusi juga di Clubhouse ya Pak Joni. Jadi dengan memanfaatkan teman-teman diaspora juga mau membantu teman-teman UMKM bisa menjadi hub atau menjadi distribution dari teman-teman UMKM. Nanti bisa nanti kita aturlah bagaimana teknisnya. Nanti minggu depan Sabtu depan kita di Clubhouse akan berdiskusi lagi, tapi tentang khusus
gula semut Betul, ya Pak betul, Dut ya. Ya, brown sugar. Nah, nanti kita akan mencari jalan terbaik bagaimana supaya produk-produk UMKM kita itu bisa masuk lewat diaspora kita yang ada di luar. Jadi kita memperdayakan baik itu buruh migran, pora, dan mungkin dari yang salah mau membantu teman UMKM yang di Indonesia, jadi memberdayakan bisa berkolaborasi bersama, membantu bagaimana caranya kita bisa membuka pasar kita, kalau perlu kita jualan langsung di luar negeri itu seperti apa, misalnya ada seperti pasar malam yang diceritakan kemarin dari Pak Suryo Tutuko yang dari Belanda, itu juga ada House of Indonesia, jadi ada beberapa tempat yang mungkin kita coba bersama-sama nanti. Jadi kita penting kalau kita bersama, saya rasa nggak ada yang nggak bisa, seperti yang dibilang Pak Iko tadi, kita mencari jalan. Ada teknologinya bagaimana, Pak. Ada teknologinya. Ya betul. Baik. Nah itulah yang akan kita lakukan. Jadi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari akademisi, dari ahli tim, yaitu Mas Ridhirana Menggala yang pagi-pagi juga sudah bangun. Jam berapa Mas di sana sekarang? Jam 6:30. Oh, udah 6:30 ya, udah bangun ya. Nggak apa-apa. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Mas Ridhirana Menggala. Mungkin dari perspektif akademisi tentang pasar buat UMKM di luar negeri itu seperti apa? Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat saya di Indonesia maupun di penjuru dunia lainnya. Terima kasih kesempatannya Pak Edi, Pak Raden Teddy, Pak Ayut. Ini ada mentor saya Pak Joni, ya. Ada juga kakak saya nih Mbak Woro. Ada juga sahabat saya dan lain. Pak Sukoso, Prof Sukoso, ini ada juga itu kolega Bapak namanya Ibu Rina tuh ada hadir juga dari Brawijaya. Jadi semoga ini kita semua sebuah tali silaturahmi yang baru ya. Sebelumnya bagi yang belum mengenal saya, nama saya Ridhirana Menggala. Saya adalah seorang peneliti untuk produksi dan pasca panen untuk komoditas pertanian, spesifiknya adalah untuk rempah di Universitas Gent Belgia. Sejak beberapa waktu lalu saya bergabung dengan tim sukses untuk mempromosikan UMKM di Eropa, bagaimana bisa kita mencari sebuah celah baru, sebuah kesempatan bisa memasuki pasar itu tidak mudah, tadi sudah disampaikan, tapi pasti bisa selama kita punya ada sebuah gini, Eropa itu unik ya, Eropa itu bekerja dengan data dan sains ya. Nggak mungkin kita bisa mempromosikan sebuah produk itu tanpa ada latar belakang ilmiah di baliknya. Itu sudah terbukti. Kelapa sawit ya, salah satu bentuk untuk ditolak maupun bukan ditolak ya, tapi kita ditunda untuk memasuki kelapa Indonesia dari ke Eropa, lemah dari sisi scientific finding. Saya akan coba share materi pagi ini adalah tentang untuk penelitian saya di bidang kayu manis ya. Oke, apakah semua sudah lihat? Sudah ada di screen ya Pak Yud? Ada. Oke. Saya akan mulai. Jadi saya akan membahas sebuah konsep namanya ekosistem ya. The cinnamon ecosystem in Belgium market ya. Jadi diperbesar. Saya coba hold on. Laboratory of Tropical Plants di Faculty of Bioscience Engineer. Jadi saya adalah seorang bioscience engineer ya. Semua buat saya adalah logika dan semua itu harus transparan buat saya. Kalau buat saintis, yang penting itu sesuatu yang bisa berguna bagi bangsa akan terus saya lakukan. Ya, saya sempat menjadi sebuah pembicara utama di UNESCO terkait bagaimana peran daripada penguatan South-South ya dari kami yang berada di bawah garis khatulistiwa yang selatan itu saling menguatkan satu sama lain supaya kita bisa menjadi sebuah daya atau energi baru di dalam dunia yang berkembang terus. Saya beberapa kali juga alhamdulillah sempat diliput dalam media di Indonesia untuk penelitian saya di bidang kayu manis. Yang terakhir itu publikasi di National Geographic.
semua ini untuk branding saya, tapi ada industri kayu manis di Indonesia, bahwa selama ini dari beratus-ratus tahun itu pola produksi dan dari sisi tata niaga dan tata kelola itu tidak berubah. Nah, hadirnya pada kesempatan ini sebuah investasi sosial, ya saya katakan, ini lebih kepada bagaimana sebuah hipotesa saya itu bisa menjadi penguatan bagi kelompok-kelompok marginal maupun mereka yang berada di basis, ya, di level yang mereka memang di bidang berkebun dan bercocok tanam. Saya juga memiliki sebuah inisiatif namanya Cinnamon Talk. Sudah sekarang mencapai untuk hari Jumat besok adalah Cinnamon Talk yang ke-17. Sudah saya selenggarakan sejak tahun 2018 lalu. Saat ini saya juga bersama dengan Ibu Rahmawati itu mendirikan sebuah lembaga sosial bernama Spice Hub Indonesia. Ini ada logonya di bawah. Jadi Spice Hub Indonesia itu tujuannya adalah sebagai sebuah vessel atau sebuah kapal di mana kita bisa kolaborasi bersama-sama untuk mempromosikan rempah-rempah Indonesia di dunia, ya, dari Indonesia untuk Indonesia. Itu tujuannya daripada Spice Hub Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya di sini udah tahu apa sih kayu itu masih berupa raw material atau yang mentah. Yang itu kita lihat di foto yang di kiri itu, jadi masih berupa seperti itu. Nah, dan dia juga memiliki sebuah kode perdagangan global namanya HS 090620. Nah, ini harapannya itu kalau dengan adanya hadirnya UMKM di sini adalah bagaimana bisa mengolah sebuah komoditas yang sifatnya dari mentah itu bisa menjadi komoditas yang sudah diproses yang menjadi minatan pasar global seperti broken stick, powder, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ngelihat dari sisi world market share. Jadi saat ini yang menempati ranking pertama untuk kayu manis di dunia itu tetap dari Kerinci, Sumatera, ya. 35% itu, jadi 35% konsumsi kayu manis di dunia itu dari Kerinci. Bayangin. Nah, ini adalah kesempatan yang bisa kita lihat. Jadi dari kesempatan adalah bagaimana tadi sudah disampaikan juga beberapa kolega pembicara di sini adalah petani itu supaya bisa mencapai itu mereka harus ada akses ke informasi, akses ke pasar, ya, harus simplifying standar, ya, menyederhanakan standar global, harus ada channel as distribution. Samping itu juga harus ada penguatan dari sisi kapital kelompok. Jadi petani itu juga harus ditingkatkan dari sisi produksi dan produktivitasnya. Yang tidak kalah penting adalah untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan lokal. Kemudian juga harus mendapatkan mitra dukungan dari Pemda, Pemprov, maupun lembaga LSM yang bisa membantu ke depannya. Nah, ini saya membahas sebuah Belgian market acceptance for Indonesian cinnamon. Jadi ini saya membuatkan sebuah market brief. Ini sebuah peluang usaha kayu manis. Ini foto di foto ini sebelah kiri ini adalah profesor saya. Beliau ini profesor ternama di dunia untuk etnobotani, untuk tropical plants. Mengapa itu saya berakhir di Ghent University? Karena mengikuti jejak beliau. Yang di tengah ini adalah Duta Besar Belgia untuk Indonesia, dan yang foto kanan sebelahnya itu adalah mantan untuk Kepala Perdagangan atas perdagangan Belgia untuk Indonesia. Atas perdagangan Belgia, ya benar, untuk Indonesia. Jadi saya serahkan sebuah market brief ke mereka bahwa peluang kayu manis itu sangat tinggi di Belgia. Nah, ini kita ngelihat dari data ini. Jadi sejak ada ini grafik yang saya dapat dari Trich.com, jadi berdasarkan data bahwa notabene-nya sekarang itu sangat meningkat untuk kayu manis konsumsi di Eropa. Kenapa? Karena kayu manis itu tidak ada kayu manis, maka tidak akan lengkap pencitra rasa untuk masakannya mereka. Karena berdasarkan ini penelitian besaran untuk konsumsi. Jadi gini, kayu manis itu adalah sebuah komoditas yang dimakan dan dikonsumsi ketika musim dingin kan untuk menghangatkan tubuh mereka, menghangatkan tubuh, dan juga ada sebuah rasa yang unik. Nah, inilah konsumsi yang terbesar ketika dalam musim dingin, ya. 30% itu dari coklat, 25% adalah kayu manis Indonesia, 17% itu dari kastanya, ya, kacang-kacangan. Jadi kalau kita melihat ini sangat potensial sekali. Nah, kalau kita melihat ini dari sisi komersial, ya,
marketing komersial. Inilah perusahaan-perusahaan di Belanda yang notabene-nya itu membeli produk kayu manis dan mereka mengolahnya menjadi sebuah cookie namanya spekulat. Nah, ini cookie-nya itu yang diproduksi itu oleh Lotus. Ya, ini semua adalah gambaran company-company Indonesia, company Belgia yang membeli kayu manis Indonesia. Nah, ini juga specific market. Ini ada specific market tadi disampaikan sama Prof. Sukoso juga. Mereka yang masuki pasar yang sifatnya niche. Jadi kelompok yang masuk ke pasar oriental, halal dan sebagainya. Ini juga ada dijual juga komoditas kayu manis Indonesia. Ini dilihat dari stiker itu asal-usulnya dari Indonesia, ya. Jadi specific market. Nah, ada juga yang market yang baru namanya organic, ya. Di Belgia itu ada 144 lebih organic shop yang sangat membutuhkan kayu manis Indonesia untuk dikonsumsi sebagai herbs dan utamanya untuk kesehatan tubuh. Nah, ini ada juga beberapa teman-teman di Belgia itu yang sangat concern maupun di Belanda yang akhirnya mereka mendorong dan menciptakan sebuah iklim positif untuk menciptakan sebuah semangat terhadap upaya pembangunan berkelanjutan. Ya, ini sebuah label-label yang tadi yang umumnya sekarang terjadi. Nah, ini kalau dilihat dari foto itu teman-teman dari First Station di Belanda itu mereka hadir untuk melakukan pendampingan kepada petani pala, salah satu contohnya. Nah, oleh sebab itu kita nyambungnya apa sih kok kayak gini dengan sebuah ekosistem yang sangat kompleks dan interesting ini, sehingga kita harus melakukan sebuah upaya lebih. Kita harus bisa menjangkau sebuah market di mana saya mengajak tahun 2019 itu Bupati Kerinci ke Belgia dan Belanda dan memperkenalkan, karena sentra produksi kayu manis terbesar di Indonesia itu terletak di Kabupaten Kerinci. Jadi saya mengajak beliau itu untuk memperkenalkan, gini loh Pak, inilah international market, begini cara mereka untuk mengkonekkan, beginilah standarnya, beginilah harapannya. Nah, sehingga ada sebuah semangat itu yang akhirnya turun kepada kebijakan perda, dan akhirnya ada dana pendanaan APBD untuk mengembangkan kayu manis agar bisa memenuhi kualifikasi. Nah, oleh sebabnya dana kita membuat sebuah strategi lagi. Kita harus ada kolaborasi, harus ada berbasis aksi, dan kita harus juga mengidentifikasi siapa yang bisa menjadi mitra-mitra kita. Karena kalau tidak kayak gitu, ini saya sudah sampaikan kemarin juga ke Pak Ayud bahwa untuk requirement atau standar di Eropa itu berubah constantly, every month, ya. Karena dengan ada COVID-19 sekarang ini, kebijakan untuk aturan impor itu juga berubah seperti ini. Ada standar untuk debu, ada dan sebagainya. Ini standar-standar yang harus sekarang ini updated terus. Nah, Indonesia itu kelemahannya itu tidak terlalu terupdate dengan kebijakan standar yang harus dimasukin ke Eropa. Nah, ini kayak labeling, ya. Ini semua constantly changes lewat tiap bulan, ya. Nah, dan saya lakukan itu bersama dengan teman-teman di Kementan itu adalah yang pertama, kalau kita mau memproduksikan produk dari Indonesia, kita harus ada audiensi untuk nah, akhirnya ada di cinnamon variet Kementan. Jadi dari riset saya bisa menjadi sebuah SNI. Ini didukung sama KLHK karena kayu manis itu adalah sebuah tanaman yang tumbuh di kawasan hutan, ya, dan dibudidaya secara perkebunan. Oleh sebab itu saya daftarkan bersama tim dari Balitro dan sebagainya, itu kita membuat tim untuk mendaftarkan dari basis penelitian saya menjadi Sustainable Harvesting, menjadi sebuah SNI yang diluncurkan Agustus tahun 2020. Nah, kemudian ada yang terakhir ini bekerja sama dengan sebuah lembaga di Belanda, ya, ICO, melalui Penabulu Foundation dan KPHP, ya, di Kerinci itu kita membuat sebuah SOP bagaimana tata cara untuk pemanenan yang baik yang ramah terhadap lingkungan. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau mau tanya lebih lanjut bisa email atau bisa scan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Didi, tim kita yang selalu mensupport juga kegiatan-kegiatan UMKM. Jadi kita memang harus berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi kita UMKM ini kan yang di bawah-bawah lah, misalnya kita ngurusin, nah yang di
pendidikan atau tingkat berikutnya kita mau dengar dulu, tadi kita mendengar masalah cinnamon atau kayu manis, sekarang kita masalah kopi nih. Nah, di sini juga sudah ada Mbak Nino yang juga barista trainer. Nah, ini kan biasanya diplomasi itu bisa juga lewat kopi ya. Jadi barista-barista itu mungkin juga bisa dipoles